Pemirsa, belakangan ini publik kembali diramaikan oleh isu pemotongan gaji yang diusulkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk membantu penanganan COVID-19 di tanah air. Akan seberapa efektifkah pemotongan gaji tersebut dalam membantu proses penanganan pandemi COVID-19? Bersama saya Arlisa Hadi, kita akan berbincang lebih jauh terkait potong gaji DPR, solusi pandemi. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda pemirsa, terlebih dahulu kami akan menyampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Hari pertama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, antrean panjang penumpang KRL komuter lain di stasiun Bekasi, Jawa Barat mengular sampai keluar stasiun. Antrean penumpang komuter lain mengular di depan stasiun Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Ratusan penumpang mengantre untuk bisa naik kereta komuter lain. Hari pertama perpanjangan kembali PPKM level 4, petugas stasiun Bekasi kembali mewajibkan pekerja agar menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Hanya pekerja sektor esensial dan kritikal yang mengantongi STRP yang diizinkan untuk naik KRL. Para penumpang yang kedapatan tidak membawa STRP hanya bisa pasrah menunggu di luar stasiun, bahkan sebagian penumpang lainnya memilih untuk pulang ke rumah. Perpanjangan PPKM level 4 mulai diterapkan pada hari ini, mulai tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Menindaklanjuti perpanjangan PPKM level 4, pihak PT KCI menerapkan aturan STRP bagi penumpang yang hendak masuk ke dalam stasiun. Penerbitan STRP bagi sektor esensial dan kritikal dilakukan untuk membatasi mobilitas warga dan mencegah penyebaran kasus COVID-19. Pemirsa, berikut aturan PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021. Untuk warung makan atau pedagang kaki lima makanan bisa beroperasi hingga pukul 8 malam. Kapasitas orang yang makan di tempat hanya 25% dengan batas waktu makan di tempat maksimal 30 menit. Untuk jam operasional pasar tradisional atau pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari buka seperti biasa dengan protokol kesehatan ketat. Sementara itu untuk pasar rakyat non kebutuhan sehari-hari beroperasi hingga pukul 5 sore dengan kapasitas 50%. Lalu untuk toko kelontong, laundry, bengkel, tempat potong rambut, dan lain-lain bisa beroperasi hingga pukul 8 malam dengan protokol kesehatan yang ketat serta disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. Mal dan pusat perbelanjaan atau perdagangan bisa kembali dibuka tetapi hanya sampai pukul 5 sore. Kapasitasnya dibatasi hanya 25% dari total pengunjung. Selanjutnya, kegiatan konstruksi atau infrastruktur publik maksimal dilakukan 10 orang. Untuk tempat ibadah di daerah yang masuk dalam PPKM level 4 ini sudah bisa beribadah di tempat dengan kapasitas 25% atau 20 orang serta menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, operasional kendaraan umum atau kendaraan sewa rental ini dapat mengangkut 50% kapasitas dengan menjaga protokol kesehatan. Dalam PPKM kali ini, acara resepsi pernikahan kembali boleh digelar, namun maksimal hanya 20 orang dan tidak boleh makan di tempat. Pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan di segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.